Mad dalilu, apakah dalil ala jawaz intifa'il mayyiti bis sadaqati, di atas kebolehan berikan manfaat mayit dengan sedekah. Berikan manfaat akan mayit dengan jalan sedekah. Jawab al-hadis, yaitu hadis idza mata ibnu adam, apabila mati ibnu adam seorang manusia, inqata'a amaluhu, terputus oleh amalnya. Nah ini pahami dengan baik, inqata'a amaluhu, yang dimaksud terputus amalnya adalah yang dimaksud qalamut taklif. Artinya ini orang tidak lagi dapat membuat sesuatu yang menjadi pahala baginya, karena udah nggak punya kewajiban lagi. Orang udah mati nggak punya kewajiban apapun, tidak ada beban syariat atasnya, udah selesai. Itu yang dimaksud. Nah, inqata'a amaluhu ini bukan berarti sama sekali tidak ada sesuatu yang akan bermanfaat baginya. Ada. Nah, Rasulullah mengatakan illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang dimanfaatkan bihi dengannya ilmu, wa waladin shalihin, dan anak saleh, yad'u, yang berdoa, lahu, baginya itu mayit. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya oleh Imam Muslim. Maknahu, maknanya, ini makna hadis, anna hadza, sungguhnya ini perkara, mimma, dari sesuatu, yantafi'u, yang mengambil manfaat bihi dengannya, al muslimu, oleh seorang muslim, mimma, dari sesuatu, yakunu, menjadi, dia huwa, dia sababan, itu sebab, fihi, padanya itu muslim. Nah, pada dasarnya tiga perkara ini terkait adanya tasarruf atau adanya perlakuan dari orang yang hidup terhadap 3 perkara itu bagi si mayit. Pada dasarnya itu sedekah jariyah yang mengalir. Jariyah itu artinya mengalir, pahalanya bagi mayit, walaupun ini mayit sudah meninggal, tapi mengalir pahalanya baginya. Misalkan pembangunan masjid atau hal-hal lainnya. Kapan itu menjadi pahala baginya? Apabila ada tasarruf dari orang hidup terhadap benda sedekah tersebut. Demikian pula dengan yang nomor 2, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Artinya apa? Ada muridnya yang masih hidup, yang pernah belajar kepadanya, lalu si murid ini mengambil manfaat dari ilmu tersebut, maka pahalanya terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal, orang tersebut. Artinya apa? Itu tadi ada tasarruf, ada keterlibatan orang yang hidup dalam hal ini. Paham tidak ini? Demikian pula tadi yang nomor 3, aw waladin sholihin yad'ulah, anak yang saleh yang berdoa baginya. Anak saleh berdoa baginya. Bukan artinya khusus anaknya saja yang dapat bermanfaat baginya. Penyebutan anak di sini karena itu yang dekat dengan mayit. Bukan berarti kalau bukan anaknya tidak sampai. Bukan anaknya pun tetap memberikan manfaat kalau berdoa kebaikan bagi si mayit tersebut. Misalkan oleh temannya, oleh siapapun, sesama muslim.
Itu yang diisyaratkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Para nabi itu dalam Al-Quran, doa mereka diperuntukkan bagi orang-orang mukmin. Rasulullah diperintah untuk berdoa bagi seluruh orang mukmin. Allah berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Mintakan ampun bagi seluruh orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Apa disebut yang hidup aja? Enggak. Disebut seluruh orang mukmin, artinya yang hidup dan yang pada meninggal. Kagak ada disebut dalam Al-Quran yang dimohonkan ampun yang hidup aja, yang meninggal kagak. Enggak begitu. Redaksi ayatnya apa? Menyeluruh. Walil mu'minin wal mu'minat. Tuh, paham tidak ya? Lanjut. Wa kadzalika, dan demikian pula qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala itu menunjukkan bahwa dapat bermanfaat dari kebaikan orang yang hidup bagi mayit muslim. Firman Allah, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, wa an laysa lil insani, dan sungguhnya tidak ada lil insani bagi seorang illa kecuali ma sesuatu sa'a yang telah dia usahakan. Itu makna harfiahnya begitu tuh ayat tersebut. Ai artinya ma yakunu min fi'lihi, ma sesuatu yang kunu yang ada dia ma min fi'lihi dari perbuatannya, minal khairi dari kebaikan, intafa'a mengambil manfaat oleh dia, bihi dengannya itu al khair. Wa ma kana min ihsani ghairihi, dan apa kana yang ada dia ma min ihsani ghairihi dari kebaikan orang lain, ilaihi kepadanya. Walam yakun min fi'lihi, dan bukan dari perbuatannya sendiri, intafa'a mengambil manfaat oleh dia, bihi dengan itu kebaikan, bifadlillahi dengan karunia Allah alaihi atasnya, karunia Allah atasnya. Karunia Allah itu sangat luas, jangan dipersempit. Wa dzalika, dan demikian itu kasolatil jinazati, seperti salat jenazah. Laysat min fi'lil mayyit, bukan dari perbuatan mayyit. Wa yantafi'u, dan mengambil manfaat oleh mayyit, biha dengannya itu salat jenazah. Wa kadu'a'ir rasul, dan seperti doa Rasulullah li ghairihi bagi orang lain. Laysa min fi'li hadzal ghairi, bukan dari perbuatan orang lain tersebut, tapi dari perbuatan Rasulullah bagi dia. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Rasulullah banyak mendoakan para sahabatnya, juga mendoakan bagi umatnya. Wa yantafi'u, dan mengambil manfaat oleh al-ghair bihi dengannya doa Rasulullah tersebut, ka qaulihi, seperti perkataan Rasulullah fi du'aihi, dalam doanya Rasulullah Ibnu Abbasin bagi Ibn Abbas, Allahumma 'allimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Ya Allah, ajarkan akan dia Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, al-hikmah, akan hikmah, wa ta'wil al-kitab, dan ta'wil Al-Quran. Rawahul Bukhari, meriwayatkannya oleh Imam Bukhari. Nah, jadi makna firman Allah, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, di dalam ayat ini disebutkan lil insan, bagi seseorang, artinya kepemilikan. Lil insan di sini yang maksud apa? Kepemilikan. Apa yang dimiliki oleh seseorang adalah apa yang telah dia kerjakan, hak milik dia. Ini ayat tidak menafikan kebolehan menghadiahkan pahala dari orang lain kepada orang lain. Mana ayat ini adalah hanya khusus apa? Untuk menunjukkan kepemilikan. Wa an laisa lil insan. Paham tidak? Nah, sekarang sholat jenazah.
Itu si mayit ngambil manfaat tidak dari orang nyolatin? Ngambil manfaat. Paham tidak nih? Ini pendekatannya begini. Kalau sekarang kita kerja semua nih, lalu di akhir bulan kasih gaji satu orang 5 juta. Gaji itu milik siapa? Milik masing-masing. Nggak bisa misalkan, oh saya ngambil teman saya, udah gaji kamu saya ambil buat saya. Nggak boleh. Setiap orang punya miliknya masing-masing karena hak masing-masing. Nah sekarang setelah dikasih masing-masing 5 juta, kemudian punya saya kasihkan kepada dia. Anak kamu 10, anak saya 3, kebutuhan kamu lebih besar, nih saya kasih. Boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa kagak boleh? Tapi dasarnya yang dimiliki adalah apa? Ya masing-masing sesuai apa? Haknya. Nah sekarang setelah punya hak masing-masing, lalu yang menjadi milik saya kasihkan, saya bagikan kepada orang lain, boleh tidak? Boleh. Itu semacam itu prinsipnya. Jadi apa yang dikerjakan oleh seorang daripada kebaikan, wa andaysa lil insani illa ma sa'a, adalah apa yang telah dia usahakan. Itu dari segi apa? Kepemilikan. Kalau kemudian apa yang telah dimilikinya itu dia hadiahkan, boleh tidak? Boleh. Tuh begitu. Nah, jadi ayat ini tidak seperti yang difahami oleh orang-orang Wahabi atau mereka yang mengaku dirinya Salafi, bahwa ayat ini menunjukkan, kata mereka, tidak boleh membaca Al-Quran bagi mayit, tidak boleh menghadiahkan pahala apapun bagi mayit. Nah, itu pendapat ngaco. Berdalil dengan ayat ini itu pendapat ngaco. Bahkan imam mereka sendiri, imam orang-orang Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah sampai pahala. Ibnu Taimiyah memahami wa andaysa lil insani illa ma sa'a, yang dimaksud dari segi kepemilikan. Jadi kalau ketemu orang Wahabi ngotot pahala bacaan Quran kagak sampai, sodorin pendapat imamnya sendiri, makan tuh mati kutu dia, kagak bisa jawab. Itu ada di dalam karyanya dia, namanya Majmu' Fatawa. Dia mengatakan sampai. Nah, bagian yang tidak sejalan dengan mereka, oleh mereka apa? Kagak dipakai. Walaupun dari imamnya sendiri. Oh, perilaku orang Wahabi seperti itu. Nah, jadi ayat ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah. Ayat ini mengatakan wa laysa lil insani illa ma sa'a, yang dimaksud dari segi kepemilikan. Sementara dalam hadis Rasulullah ada banyak. Misalkan tadi yang kita baca, iqra'u ada mautakum Yasin, bacalah oleh kalian akan atas orang-orang yang meninggal di antara kalian akan surat Yasin. Ini tidak bertentangan. Makna ayat adalah dari segi kepemilikan, makna hadis ini adalah makna ihdaul qiraah, menghadiahkan pahala bacaan. Paham? Nah, penting itu difahami. Termasuk bahkan dalam Al-Quran sendiri ada anjuran untuk saling mendoakan sesama mukmin terhadap yang masih hidup, dan bahkan terhadap sesama mukmin yang bagi mereka yang sudah meninggal oleh kita yang masih hidup. Itu ada anjuran untuk itu. Rasulullah itu tadi dalam Al-Quran diperintah untuk istighfar bagi seluruh orang mukmin, artinya yang hidup atau yang sudah meninggal. Nabi Nuh di antara doanya mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampuni bagiku dan bagi kedua orang tuaku. Orang tuanya sudah meninggal. Walil mu'minin wal mu'minat, dan bagi waliman dakhala baitiya, dan bagi orang yang masuk rumahku. Walil mu'minin wal mu'minat, dan bagi seluruh orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.
Doa Nabi Nuh. Dan nabi-nabi lain sama begitu, tidak hanya Rasulullah saja. Artinya tercakup dalam kalimat walil mu'minin wal mu'minat, seluruh orang mukmin, tidak hanya yang masih hidup saja, tetapi tercakup di dalamnya siapa? Orang-orang yang sudah meninggal. Jadi wallahu a'lam bissawab. Dalam Al-Quran sudah sangat jelas doa itu bermanfaat dari yang hidup bagi yang sudah meninggal. Allah berfirman walladzina ja'u, ayat ini bercerita tentang para sahabat Rasulullah, orang-orang mukmin yang datang, orang-orang mukmin yang datang belakangan, min ba'dihim, setelah mukmin lainnya. Yaquluna, berkatalah orang-orang yang mukmin datang belakangan ini, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni bagi kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna, dan juga ampuni bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, artinya yang sudah meninggal daripada orang-orang mukmin. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat Al-Qur'annya tegas itu, sharih. Doa itu bermanfaat. Doa itu bermanfaat. Nah, orang yang menentang Al-Quran, dihukumi kafir. Imam An-Nasafi berkata, waraddun nususi kufrun, dan menolak nas yang sharih, yang tegas maknanya dalam Al-Quran, itu adalah kekufuran. Kalau itu mereka faham, dah jelas itu sebutkan dalam Al-Quran, tapi begitu mereka menentang juga, kufur hukumnya. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran. Bagaimana katakan doa tidak bermanfaat? Lah, Rasulullah berdoa bagi orang mukmin. Rasulullah sampai saat ini bahkan berdoa di kuburnya bagi umatnya. Sampai saat ini. Dalam hadis Rasulullah mengatakan gitu. Di masa hidupnya Rasulullah di masa hidupnya seringkali apabila beliau di malam giliran Sayyidah Aisyah, maka beliau keluar karena rumahnya yang sekarang jadi makamnya itu rumah beliau, rumah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Kalau berada di giliran Sayyidah Aisyah, maka sepertiga akhir malam atau menjelang subuh, Rasulullah keluar dari rumahnya, datang ke makam, ke komplek pemakaman Baqi'. Apa tujuan? Mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim sahih. Jadi ini hadis memberikan pemahaman ada anjuran ziarah kubur, memberikan pemahaman tentang sampainya doa daripada orang yang hidup bagi orang yang sudah meninggal, mengandung makna i'tibar, mengandung makna keistimewaan sepertiga akhir malam. Ada banyak sekali itu dari hadis ini pelajaran-pelajaran pentingnya. Nah, yang jelas Rasulullah di masa hidupnya bahkan berdoa bagi umatnya yang saat itu belum diciptakan oleh Allah. Berdoa Rasulullah bagi kita. Karena redaksi hadisnya begitu, redaksi ayat Qur'annya begitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Itu memberikan makna apa? Seluruh orang mukmin yang saat itu hidup bersama Rasulullah, yang sudah meninggal, bahkan
termasuk orang mukmin yang saat itu belum diciptakan oleh Allah. Itu makna zahir ayat itu seperti itu. Jadi Rasulullah mendoakan seluruh orang-orang mukmin. Nah, jadi kalau dikatakan doa tidak bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, nah itu ngaco itu. Pendapat rusak. Wa indana anna ad-du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u wallahu a'lam bis-shawab.